Halo, bertemu lagi dengan saya Deo Madida Andika. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi usaha yang ada di mata pelajaran IPA Fisika kelas 10. Nah, apakah materi usaha di fisika sama dengan usaha yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama. Kalau kita perhatikan, usaha dalam fisika itu merupakan perkalian dot atau perkalian titik dari vektor gaya dikali dengan vektor perpindahan, di mana gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi benda. Nah, kalau kita perhatikan, untuk perkalian dot ini akan menghasilkan besaran skalar, sehingga usaha di sini merupakan besaran skalar, di mana dalam perkalian dot diperlukan dua buah vektor yang memiliki arah pada garis kerja yang sama. Bisa searah, bisa berlawanan ya. Nah, di sini gaya satuannya dalam Newton, sedangkan perpindahan satuannya dalam meter. Sehingga usaha di sini akan memiliki satuan Newton meter atau bisa kita ganti dengan Joule. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah gaya memiliki arah yang sama dengan perpindahan? Misalkan contoh di sini. Sebuah gaya 10 Newton ke arah kanan menyebabkan benda berpindah ke arah kanan sejauh 8 meter. Maka kita bisa cari usahanya, yaitu W sama dengan F dikali delta S, di mana F-nya 10 dan delta S-nya adalah 8. Sehingga dapat kita hasilkan 10 dikali 8 itu sama dengan 80 Joule. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya dan perpindahannya membentuk sudut? Nah, di contoh ini sudutnya adalah 37 derajat dengan gaya yang masih sama 10 Newton dan benda berpindah ke kanan sejauh 8 meter. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, kalian harus mengetahui dulu tentang konsep trigonometri, atau jika belum, minimal kalian tahu tentang Pitagoras, di mana pada triple Pitagoras kita dapatkan 3, 4, dan 5. Nah, ini berlaku untuk sudut 37 derajat dan juga 53 derajat. Jadi kalau kita analogikan dalam bentuk segitiga ini, maka kita akan dapatkan perbandingan 3, 4, dan 5. Nah, di sini yang kita perlukan itu adalah gaya yang searah dengan perpindahannya, yaitu pada arah kanan, atau di sini bisa kita nyatakan dalam sumbu X. Sehingga perbandingannya adalah 4 dan juga 5, karena F di sini itu berada pada bidang miring dari segitiga. Nah, kita akan dapatkan perbandingan seperti ini. Jadi kita langsung bandingkan Fx per F. Jadi Fx per F itu sama dengan 4/5. Jadi bidang mendatar dibagi bidang miring itu sama dengan perbandingan bidang mendatar dan bidang miringnya. Sehingga tinggal kita masukkan saja F-nya 10, lalu kita selesaikan, kita akan dapatkan Fx sama dengan 8. Maka untuk mencari usaha kita masukkan Fx dikali dengan delta S, di mana Fx besar 8, kemudian delta S nya juga 8, sehingga kita akan dapatkan usahanya sebesar 64 Joule. Nah, itu. Jadi itu cara mencari usaha jika gaya dan perpindahannya membentuk sudut. Nah, bagaimana kalau sekarang gayanya tegak lurus dengan perpindahan? Nah, kalau kita lihat contoh di sini, gayanya 10 Newton ke atas ya, kemudian perpindahannya 8 meter ke kanan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa untuk mencari usaha maka kita harus gunakan perkalian dot atau perkalian titik dari gaya dan perpindahan. Nah, di sini kalau kita ingin mencari perkalian dot, maka harus berada pada garis kerja yang sama, bisa searah, bisa berlawanan. Nah, bagaimana kalau dia tegak lurus seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan, jika gayanya 10 Newton ke atas, maka gaya ini tidak memiliki komponen gaya yang ke arah kanan atau kiri. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa Fx-nya bernilai 0. Lalu kita akan cari usahanya 0 dikali 8, sehingga usahanya adalah 0. Seperti itu. Nah, bagaimana jika gayanya berlawanan arah dengan perpindahan? Misalkan ada gaya 10 Newton ke arah kiri, namun benda berpindah ke kanan sejauh 8 meter. Nah, kalau kita asumsikan di sini pasti ada gaya lain yang ke arah kanan. Namun jika kita fokus pada gaya yang ke arah kiri ini, maka bisa kita masukkan
gaya dikali dengan perpindahannya adalah minus 10 dikali 8, sehingga hasilnya adalah minus 80 Joule. Nah, lalu apa sih arti tanda minus di sini? Apakah usahanya itu arahnya ke kiri? Apakah seperti itu? Nah, seperti yang kita bahas tadi, usaha ini merupakan besaran skalar, sehingga usaha tidak memiliki arah. Lalu, tanda minus ini menunjukkan apa? Tanda minus ini menyatakan bahwa gaya 10 Newton ini dikenai usaha. Nah, seperti yang kita asumsikan tadi, jika benda berpindah ke kanan, pasti saja ada gaya yang ke arah kanan. Sehingga sebenarnya yang melakukan usaha itu adalah gaya yang ke arah kanan. Sedangkan gaya yang ke arah kiri ini akan dikenai usaha. Jadi itu arti dari tanda minus di sini ya. Jadi ingat, tanda minus pada usaha tidak menunjukkan arah dari usaha tersebut karena usaha merupakan besaran skalar. Nah, sekarang bagaimana jika usaha itu diakibatkan oleh berbagai macam gaya atau beberapa gaya? Nah, di sini seperti yang tadi kita bahas, ada dua gaya, ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri. Kalau kita perhatikan, gaya ke kanan ini lebih besar daripada gaya ke kiri, sehingga di sini benda akan berpindah ke kanan sejauh 8 meter. Nah, bagaimana cara mencari usahanya? Jadi di sini yang kita gunakan adalah resultan gaya. Sehingga kita akan dapatkan resultan gayanya adalah 10 dikurangi 4 lalu dikali dengan perpindahannya 8. Sehingga kita akan dapatkan 6 dikali 8 yaitu 48 Joule. Jadi itu adalah usaha dari beberapa gaya. Nah, sepertinya cukup sekian dulu untuk pembahasan mengenai usaha. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Semangat belajar.